Karimi rame nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Domba Bagus, channel kesayangan teman-teman Domba Bagus. Nah, kali ini adalah edisi spesial podcast di kandangnya Berlian Farm ini, teman-teman. Di video kali ini kita nanti akan membahas pertanyaan-pertanyaan atau menjawab pertanyaan dari subscribernya Berlian Farm. Di channel Berlian Farm banyak sekali pertanyaan, nanti akan kita jawab satu persatu. Nah, sebelum ke video, kita ada ini teman-teman, produk susu kambing Etawa plus jahe, mereknya Hitawa ini teman-teman. Nah, ini juga ada Gomilk juga. Nah, produk-produk ini nantinya juga bisa dibeli di channelnya Domba Bagus nanti teman-teman. Karena ini terima kasih ya, Hitawa sama Gomilk sudah mengendorse berjalannya podcast di Domba Bagus ini. Nah, sebelum itu kita juga perkenalan dulu sama ownernya. Monggo Mas, perkenalan dulu aja Mas. Ya, terima kasih ya untuk waktunya. Saya sapa dulu dari teman-teman, selamat pagi untuk semuanya. Perkenalkan, nama saya Johan pribadi di Desa Karangtalon, Kecamatan Keras, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Dan untuk nomor HP-nya 081 259999583. Nah, Mas Johan, kita mau membahas dulu satu video yang judulnya adalah cara mudah sekali ngarit bisa untuk 1 tahun. Ya, Mas. Itu gimana itu Mas Johan? Caranya kok bisa ngaritnya mudah sekali ngarit bisa untuk 1 tahun, itu gimana itu Mas Johan? Gini Mas Danang ya, kita cerita awal mula. Ya. Nah, pada waktu di musim kemarau kemarin, mungkin keadaan di Berlian Farm sama persis dengan di kandangnya teman-teman. Karena di musim kemarau kan cukup sulit untuk mencari rumput Mas Danang ya. Sedangkan pertumbuhannya rumput itu juga beriringan dengan air. Nah, rumput kalau diairi tumbuh subur, tapi kalau kemarau berkepanjangan sulit untuk tumbuhnya. Jadi dengan keadaan seperti itu, kami mengambil dari hikmah ya teman-teman ya. Lah, mumpung di sini musim hujan, alhamdulillah perbedaan pertumbuhan rumput cukup pesat Mas Danang. Lah, jadi kami nggak sia-siakan ya teman-teman, nggak sia-siakan. Terus untuk fokus di pakan supaya di kemarau mendatang nggak susah-susah amat ya. Nah, kami berkonsep fokus di sekarang dan di tahun berikutnya waktu kemarau mendatang. Nah, hampir setiap hari kami membuat pakan simpan Mas Danang. Pakan simpan. Ya, pakan simpan. Terus wadahnya sekalian kami simpan di jumbo bag. Oh, yang besar itu. Yang besar. Ukuran 500 kilo. 500 kilo. Jadi artinya tanaman ini dipanen serentak, sekali panen gitu, semua dipanen habis, terus baru diolah gitu, atau langsung dikasihkan pakan Mas itu? Nah, sebagian langsung dikasihkan ya. Yang sebagian besar juga disimpan Mas. Disimpan. Nah, kalau disimpan itu berupa silase, fermentasi, atau seperti apa Mas di Berlian Farm ini Mas? Nah, itu fleksibel. Ada yang kami simpan secara fermentasi dan silase. Ya, silase. Oh ya. Nah, kebetulan ini ada juga pertanyaan dari Aira Arsi nih channel. Ya. Nah, ini. Nah, yang jelas mah hijauan fresh lebih baik dibanding dengan silase. Nah, itu gimana itu tanggapannya dari Berlian Farm sendiri? Antara pakan yang fresh hijauan langsung dikasihkan pakan sama yang silase Mas Yu. Nah, sebetulnya metode pengolahan pakan itu khususnya untuk serat ya. Teman-teman. Kalau menurut kami itu sama saja. Baik itu pakan segar atau pakan kering, cuman arahnya kemana itu aja. Lah, berhubung dari domba di Berlian Farm, maaf ya, itu ada
sekian banyak. Nah, kalau semisal kita pakai pakan segar, waktu yang nggak memungkinkan setiap hari harus memanen rumput. Jadi kami pakai konsep bagaimana waktu itu dipersingkat ya, supaya waktu tersebut yang tersisa bisa untuk kegiatan yang lain. Jadi sekali manen di lahan semuanya dipanen, dari sekaligus tanaman dipanen. Jadi untuk apa ya, penerapan masing-masing sesuai dengan situasi kondisi yang dirawat ya, sama lahannya itu bagaimana. Jadi lah itu manen langsung satu sawah hamparan itu apa nggak capek itu Mas Jo? Nah, capek endaknya itu bisa dibagi-bagi tugas Mas Danang. Nah, ada yang tugasnya di ladang, juga ada tugasnya yang khusus fokus di kandang. Nah, apalagi kalau capek nanti bisa minum ini teman-teman. Nah, Gumik ini teman-teman, karena ini adalah susu kambing Etawa plus herbal. Jadi nanti bisa meningkatkan stamina teman-teman waktu ngarit. Nah itu, jadi sebelum menyehatkan ternaknya, kita sehatkan dulu peternaknya. Jangan lupa ya, peternaknya harus sehat dulu Mas Danang. Nah, jadi di Domba Bagus sekarang komplit teman-teman. Selain menyehatkan dombanya, peternaknya sekarang juga disehatkan teman-teman. Karena kita sekarang sudah di endorse sama Gumik dan Hitawa teman-teman. Jadi nanti teman-teman jangan lupa ya, belanja Gumik sama Hitawa ini di channel Domba Bagus. Nanti nomor HP-nya saya tulis di bawah saja teman-teman. Terus kemungkinan kalau ada pertanyaan dari teman-teman Mas Danang, nah itu pasti ada kan penasaran dari susu ini untuk kesehatan ya Mas, kesehatan. Nah, tapi dari segi nominal harga itu mahal atau tidak Mas Danang? Ini ngomong-ngomong harganya di kisaran 30.000 saja ini Mas. Cuma 30.000 ya? Nah, ini sudah jadi berapa gelas ini? 8 gelas ya? Loh, berarti satu gelasnya berapa? 3.000? Satu gelasnya ya kisaran 3.000 berapa gitu ya? Dibagi 30.000 dibagi 8. Bagi 8. Berarti 3.750. Ya masih umum ya. Nah, tapi demi untuk kesehatan. Coba dibuka Mas Danang, isinya kayak apa di dalam? Ini dibuka aja isinya teman-teman kita. Ini adalah Gumik teman-teman. Ini kita kebetulan di endorse ini jadi. Nah, kayak gini. Nah, ini kebetulan yang rasa original ini teman. Nah, nanti ada kemasannya kayak gini. Ini kemasannya 200 gram. Nah, kayak gini ya kemasannya teman-teman. Nah, ini. Nah, ini biasanya ada yang tanya juga Mas Danang. Batasan umur. Ini bisa mulai dari umur 1 tahun ke atas teman-teman. Baik Pak dan Pi ya, putra dan putri. Putra dan putri semuanya bisa ini. Iya, laki-laki perempuan bisa semua. Cuma kalau 1 tahun kan belum ada peternak umur 1 tahun teman-teman. Jadi ini juga cocok untuk anak-anak dari peternak untuk mencetak generasi penerus di peternakan kita teman-teman. Terus kemarin saya juga dengar-dengar Mas Danang, untuk yang awalnya enggak suka susu ya, setelah mencoba minum susu ini ternyata kok cocok bisa gitu ya. Kok cocok gitu ya teman-teman. Nah, ini juga ada yang sudah jadi nih teman-teman. Ini saya rasakan dulu Coba aja. Ya. Ini kebetulan yang rasa stroberi nih. Saya juga minum dulu. Loh, rasanya khas tapi nggak ada bau-bau apa itu biasanya. Pengusnya itu nggak ada teman-teman. Nah, ini rasanya stroberi. Oke, kita kembali lagi ke videonya Mas Mas Juan. Nah, tapi apa itu namanya keunggulan sendiri dari pakan yang disimpan atau yang hijauan itu seperti apa dari Mas Jo? Mas Jo sudah pernah menerapkan yang hijauan belum? Sebelumnya di pakan kering saya sudah menerapkan Mas di hijauan segar. Ya. Cuman dari perbedaan kalau saya lihat kan dari apa ya, pertumbuhan khususnya di ternaknya. Ya. Nah, bedanya kalau saya nilai itu cuma kalau simpan bisa untuk jangka panjang. Kalau segaran harus segera dikasihkan
terkait nutrisi, kalau simpannya berbentuk silase, Ya. nutrisinya tetap. Baiknya segar ataupun simpan tadi. Simpan tadi. Oh, terus dari segi kesukaan ternak, gimana Mas Jo? Dari segi kesukaan ternaknya? Yang kering atau yang? Ya, ini dibandingkan aja basah? keduanya. Nah, menurut pengalaman aja ya, Ya. ya teman-teman. Waktu saya ngasih pakan segar, maaf ya, dulu itu setiap hari masih ada sisanya. Berarti masih ada sisanya. Nggak bisa termakan habis. Terus sisanya diapakan dulu Mas Jo? Sisanya dulu kan belum sampai kepikir Mas Danang. Ya mau ndak mau dibuang karena belum bisa mengolah. Oh, jadi banyak pakan yang terbuang. Terus kalau sekarang memakai yang sekarang seperti apa Mas Jo? Kalau sekarang kan pakai yang kering, cuman dari pengolahnya itu harus dicoper lembut. Dicoper lembut. Sampai lembut. Jadi nyopernya 2 kali proses. 2 kali proses ya. Chopper pertama, nah itu kan masih kasaran. Nah, cara supaya disukai domba setelah chopper pertama, ya itu langsung dicampur dengan konsentrat. Nah, di chopper kedua konsentrat sama serat tadi dicoper ulang, itu sudah jadi seperti itu. Oh ya jadi gitu. Terus itu dari segi palatabilitasnya intinya ya. Jadi kalau apa itu namanya, untuk yang basah tadi masih ada sisanya atau rampenya. Kalau yang kering ini sudah full habis bersih termakan. Kalau habis termakan semuanya berarti kaitannya dengan apa, pengiritan Mas. Pengiritannya. Oh, tentunya dengan pengiritannya tadi. Nah, terus kalau itunya Mas Jo, dari segi kotorannya berpengaruh nggak antara basah sama yang kering ini juga? Nah, kohenya Mas ya? Ya, dari kohenya. Alhamdulillah normal-normal aja, nggak ada ngaruhnya. Yang terpenting kalau saya pengalaman di Bian Farm ya, itu dari kotoran, semisal konsentratnya kebanyakan, bisa gumpal. Setelannya ngono ae. Oh, jadi cuma menggumpal sama enggak gitu aja ya? Cuma gumpal itu sebetulnya apa, penyesuaian sementara. Cuman kan untuk rangsuman kita bisa rangsuman konsentrat antara serat kan kita bisa melihat salah satunya yang sampean sebutkan tadi, lihat dari kohenya normal ndaknya. Kalau normal seperti bulat, seperti neker bulat-bulat itu Mas, canggih ya. Itu dan mengkilap warnanya. Oh, itu bagus pakannya. Berarti pakannya sudah bener gitu ya. Berarti tidak bermasalah. Ya, tapi kalau hijauan tadi Mas Jo, apa juga dari baunya atau amoniaknya juga beda atau enggak dengan yang pakan kering ini Mas Jo? Nah, kalau itu sedikit ada perbedaan. Kalau kering, alhamdulillah sekarang Mas Danang ada rasa bau kotoran enggak? Ya, enggak bau ini. Kalau susunya malah bau ya. Bau stroberi tapi. Stroberi. Nah, itu perbedaannya ada ya. Kalau waktu dulu pakai segar ya, pakan segar, nah ternyata dikit masih ada. Ada baunya itu ya. Oh, kalau kering kan saya kenapa kok nggak bau? Karena ada disentratnya itu apa namanya Mas? Probiotiknya. Oh, iya. Ya, jadi kalau di sistem fermentasi atau silase itu kan ada prebiotiknya itu. Jadi dia bisa membantu mengurangi bau amoniaknya tadi ya. Betul. Padahal di sini kan tetangganya dekat Mas ya. Ada sebelahan, ada dekat. Enggak ada permasalahan. Enggak ada permasalahan. Iya. Mantap sekali. Nah, ini juga ada yang tanya lagi nih. Kalau domba dikasih full hijauan segar kenapa? Dan jika full silase itu kenapa? Gimana itu Mas Jo itu? Maksudnya? Nah, mungkin ada itu apa itu namanya perbedaan dari segi kesehatan ternaknya, mungkin seperti itu mungkin pertanyaannya ini Mas Jo. Nah, terkait kesehatan saya tetap berkeyakinan dari kelengkapan
nutrisi yang diberikan Mas Dana. Baik pun segar juga banyak sih ya yang menerapkan juga tidak ada masalah selagi nutrisinya tercukupi. Tercukupi ya. Oh, mantap sekali. Jadi kalau semua itu tercukupi berarti bagus untuk ternaknya teman-teman. Nah, ini ada juga apa itu namanya? Pertanyaan lagi nih teman-teman. Aman apa enggak, Mbak? Oh, enggak apa-apa, paling kepanasan aman. Nah, ini ada lagi pertanyaan Mas Jo. Ya. Apa aku mau tekok lali tuh malian. Bah. Bener. Gak. Oh. Kok tak potongannya. Gak usah Mbak, gak apa-apa. Oh, nah ini ada pertanyaan lagi nih dari namanya Wiutoro ini teman-teman. Ya. Nah ini siapa ini namanya, tapi kita juga nggak tahu, tapi kita bahas aja ya. Nah itu Mas Jo, kan itu kalau bikin silase atau pakan kering itu kan dimasukkan apa itu jumbo bag atau tong, nanti dikeluarkan lagi, diisi masukkan lagi, dikeluarkan lagi. Ya. Itu apa nggak ribet itu Mas Jo itu? Gini, kalau ribet ribetnya di awal saja Mas Danang. Cuman biasanya ya pada umumnya yang terpenting ternak itu kalau sudah ada pakan di kandang, ketenangan pemikiran Mas Danang. Nah, setiap hari ternak itu makan. Ya. Malah ribet kalau tidak ada pakannya, ya kurang persiapan dari pakan itu lebih bingung ya kita. Ya, bingung. Sesuk golek suket ning ndi. Tapi kalau ada pakan simpan entah itu nanti belum jadi masih dikeluarkan dari tempat pakan simpan ya. Terus diolah lagi. Saya rasa tidak ada ribetnya soalnya pengolahannya cuma sebentar aja untuk transumnya. Ya. Nah Mas Jo kan ini di Mas Johan juga ada yang disimpan di plastik silase, ada yang di tong, ada yang di jumbo bag. Nah itu kalau menurut Mas Jo dari ketiga ini yang lebih praktis dan juga pasti jadi gitu, yang mana Mas Jo? Yang praktis dulu ya? Iya. Kalau praktis ya semuanya sama-sama sih walaupun dikasihkan di tong, diwadahkan di jumbo bag, sama-sama praktisnya. Kalau keawetannya ya jelas awet di tong. Cuman perbedaannya harganya lebih mahal tong. Gitu. Terkait jadi atau tidaknya, yang terpenting itu caranya buat Mas Danang. Caranya buat. Kalau cara buatnya tepat ya, dan harus kalau sudah disimpan cara nutupnya harus kedap udara. Kedap udara. Iya. Nah artinya itu berarti praktisnya sama-sama. Terus awetnya masih awet yang tong tentunya teman-teman. Nah kalau plastik ini Mas Jo, ini ukuran berapa sih ketebalannya? Harus ada ketebalannya atau seperti apa dari Mas Johan? Ya harus ada ketebalannya Mas. Kalau ingin awet loh Mas ya, ketebalannya. Biasanya pakai ketebalan berapa di Berlian Farm? Saya belinya di sampean berapa Mas? Itu ketebalnya 120 mikron teman-teman. Oh, 120 mikron. Ya? Nah, nggak tahu itu mikron tuh perhitungan apa, pokoknya 120 mikron ya teman-teman. Nah itu bisa dipakai berulang-ulang nggak di sini Mas Jo? Bisa Mas. Selama nggak berlubang ya? Selama nggak berlubang bisa. Nah, selama nggak berlubang itu bisa. Nah Mas Jo, kalau saya ngomongin yang penyimpanan besar itu, kan di teman-teman katanya ada juga yang penyimpanannya, nah itu harus diisi langsung penuh. Di sini gimana? Masa langsung penuh itu bisa? Kalau dari kami pernah yang kami coba itu silase Mas. Pengisiannya nggak langsung penuh bisa. Kalau silase ya pernah kami terapkan. Misal hari ini ya. Hari ini dapat 1 kuintal. 1 kuintal. Kan isinya 500. Jumbo bag kan 500 kilo. Berarti kan di 100 kilo besok yang penting setelahnya dibungkus rapat. Ya. Terus besoknya diisi lagi enggak apa-apa.
Oh. Kalau fermentasi ya, Iya. itu kami belum coba. Belum nyoba. Belum coba. Nyoba langsung diisi penuh. Heeh. Kalau setengah atau seperempat dulu belum pernah. Belum. Nanti mau saya coba aja. Ya ya ya. Kalau pakan kering Untuk malah justru kedepannya. lebih bisa ya, karena dia kering kok. Tinggal nyimpan gitu dok ya. Oh, kalau kering bisa. Ya kan dia kering, tinggal itu buat nyimpan aja ya. Karena kadarnya kemungkinan sangat kecil 10% aja. 10%. Nah, itu teman-teman. Jadi untuk menyimpannya ternyata kalau silase itu juga bisa sedikit demi sedikit bisa, asalkan tetap nyimpanannya rapat. Nah, tapi kan itu nanti yang paling bawah, yang paling lama Mas Jo. Itu kan nanti bukanya dari atas atau dari bawah ini? Apa tetap sama aja? Tetap bukanya sama dari atas ya? Dari atas. Nah, soalnya kalau ternaknya banyak mungkin itu juga sehari langsung habis ya? Ya, 1 hari bisa langsung habis, bisa juga sisa Mas. Nah, kalau sisa tetap bisa masih dipakai ya, karena masa 500 kilo 1 hari habisnya nggak ya 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 ya. Nah, kayak gitu teman-teman. Jadi praktis juga tentang masalah hijauan ataupun silase, nanti teman-teman yang menentukan sendiri teman-teman. Terus saran dari saya Mas Danang ya, memang pada awalnya dari yang mau memulai ternak ya, saya sarankan untuk belajar pakai pakan simpan. Siapa tahu ternaknya nanti bertambah dan bisa banyak jumlahnya. Ya. Kalau masih 5 atau itu mungkin masih bisa menggunakan hijauan terus segar. Tapi semakin banyaknya populasi, kalau setiap hari harus ngarit. Nah, tapi sekarang juga ditemani gomik teman-teman. Jadi ngarit setiap hari pun aman teman-teman. Nah, kayak gitu ya. Mantap sekali ini teman-teman. Jadi sudah dibahas semua. Apalagi nih ada pertanyaan lagi, apa ini? Nah, kalau itunya bahannya Mas Yu. Kalau di silase di sini itu bahannya seperti apa Mas Yu? Kalau silase ini sini bahannya serat ya. Serat itu bisa dari rumput pakcong, rumput odot, ataupun dari legumnya kayak indigo vera. Nah, dari takaran 1 kilo biasa kami serat itu kami campur dengan bekatul. Nah, bekatulnya 3 on takarannya, terus seratnya 7 on. Nah, dalam takaran jumlah 1 kilo Mas. Nah, tapi juga perlu diperhatikan belum tentu segitu juga. Itu kan di angka normalnya aja. Dilihat seratnya nanti terlalu masih basah atau sudah lumayan menyusut kadar airnya. Nah, yang terpenting misal ya, jadi ndaknya juga perlu diperhatikan. Semisal kalau sudah diransum dari serat sama bekatul tadi, ya, tes genggam. Yang mau menentukan tes genggam. Kalau digenggam menggumpal, tapi di telapak tangan tidak sampai basah. Nah, itu artinya insya Allah 99% jadi gitu ya? Ya, insya Allah jadi. Nah, itu teman-teman. Jadi bahan bakunya cuma 2 itu. Nah, kalau di silase di sini ketemu berapa Mas Jo per kilonya Mas Jo kalau silase Mas Jo? Dengan 70% hijauan, terus 30% tadi bekatul tadi. Ya. Kisaran berapa itu kalau dirupiahkan? Ketemunya ya, kalau semisal ini gambaran aja Mas Bang ya. Semisal konsentratnya kalau 5.000-an bekatul gitu ya. Apa konsentrat? Bekatul ya. Ya. Bekatul tergantung nanti 1 kilonya bekatulnya berapa kan beda-beda. Ya, biasanya harga berapa di sini? Di sini 4.000 sampai? Enggak sampai. Berapa? 3.000. Nah, 4.000 ya mungkin. Ada yang 3.900, ada yang 4.000. 4.000. Nah, itu coba dihitung Mas Jo. 4.000 lah, 4.000 aja ya. Dibagi 10. Dibagi 10. Ketemu 400 dikali 3 ya. Ya, kali 3. Nah, 1.200. Untuk apanya? Bekatulnya ya. Terus rumputnya dihitung nggak di sini? Kalau rumputnya di sini ya 1 kilo 400 ketemu?
Mas ya? Ketemu 400 saja ketemu itu. Nah, Karena tanam sendiri Mas. ya 400 berarti dibagi 10 cuma 40 kali 7 200-an ya. Jadi 1400-an ya silasenya ya. Ya. Nah, 1400 silasenya teman-teman. Nah, kayak gitu teman-teman. Nah, oke. Mungkin itu dulu ya Mas Johan ya. Mungkin ini video ini bakal panjang nanti teman-teman. Siap. Karena ini sudah kita bahas seputar pertanyaan di video ini teman-teman. Kalau misal nanti dari teman-teman ada yang tanya di kolom komentar, gimana Mas Danang? Nanti kita buatkan video lagi. Ya, gitu ya. Iya. Ya, Atau nanti kita jawab satu persatu juga, tapi sebatas jawab ya singkatnya karena nggak bisa ngetik panjang kan nggak bisa. Nggak bisa. Nanti kalau butuh yang panjang kita buatkan video lagi teman-teman. Yang jelas ini kita tadi cuma membahas seputar pertanyaan dari teman-teman semuanya. Nah, tentunya saya terima kasih Mas Jo. Sama-sama Mas Danang. Diizinkan jalan-jalan ke Berlian Farm. Nah, bagi teman-teman yang mau ngarit, usahakan minum ini dulu teman-teman. Nah, Hitawa ini sama Gomilk ini teman-teman. Ini tersedia beraneka macam rasa ini, mulai dari stroberi, original, Coklat. dan coklat. Nah, ini juga ini jahe semua ya kalau ini ya Mas Jo ya. Saya semua Mas. Nah, kalau yang ini Kalau khusus itu jahe ini teman-teman. pas ini musimnya. Nah, ini musim pancaroba pas ya ini. Jadi ini untuk kekebalan tubuh ini teman-teman. Nah, ini Bisa ada menghangatkan tubuh kan Mas. ada semuanya ini. Khasiatnya membantu memelihara daya tahan tubuh. Kalau peternaknya memelihara dombanya, ini kita dipelihara juga ini sama Hitawa ini teman-teman. Berarti kalau semisal cair rumput ini musim hujan toh? Nggak apa-apa kan, pulang langsung minum Hitawanya. Nah, di badan iya, kan langsung hangat. Langsung hangat teman-teman. Mantap sekali. Jadi nanti bagi teman-teman yang mau beli produk ini, silahkan menghubungi adminnya Domba Bagus langsung teman-teman. Nanti saya tulis di deskripsi nanti teman-teman. Nanti bisa langsung WA, nanti tanya-tanya, konsultasi juga akan dijawab selama 26 jam nonstop teman-teman. Nanti nggak tidur nggak apa-apa demi kesehatan peternak Indonesia teman-teman. Oke, bagi kalian teman-teman Domba Bagus yang mau tanya-tanya seputar Berlian Farm juga bisa melihat channelnya Berlian Farm Kediri, dan juga jangan lupa di subscribe channelnya Berlian Farm. Nah, bagi teman-teman yang baru saja nonton channel Domba Bagus, silahkan subscribe sekarang juga karena subscribe itu gratis.